rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu. Ingat, masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat, Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Shalom dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yokebed, ibu Nabi Musa, hanya disebut 2 kali di dalam Alkitab, yaitu di dalam Keluaran 6 ayat 20 dan Bilangan 26 ayat 59. Namun hidupnya telah melatar belakangi dan amat mempengaruhi permulaan kehidupan Musa. Dia adalah tokoh iman yang tidak terkenal, namun telah melaksanakan peranan yang besar di dalam kehidupan Musa, pemimpin bangsa Israel, yang akan membawa bangsa ini keluar dari perhambaan di Mesir. Di dalam Keluaran pasal 2 ayat 1 hingga 10 menceritakan tentang kisah Yokebed tanpa menyebut namanya. Ketika merenungkan pribadi sang ibu ini, sebagai ibu, saya coba menyelami perasaan dan pergumulannya ketika itu. Pada zaman itu, bangsa Israel sedang ditindas oleh bangsa Mesir. Bahkan setiap anak lelaki yang lahir pada ketika itu diancam untuk dibunuh sewenang-wenangnya oleh bangsa Israel. Di dalam Keluaran 1 ayat 22, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Saudara-saudari, bayangkanlah keadaan ketika itu. Keadaan yang sangat menakutkan. Di sana-sini terdengar ratap tangis ibu-ibu dan ahli keluarga yang kehilangan bayi lelaki mereka karena dirampas untuk dibunuh. Yokebed pasti sangat gentar dan takut ketika mendapati pada ketika itu dia juga sedang mengandung anak ketiga. Didorong oleh rasa takut, pasti Yokebed pada waktu itu tidak berharap untuk melahirkan anak lelaki. Mungkin juga dia sangat menggumuli hal ini dalam doa. Pada waktu seperti itu, kelahiran anak perempuan sangat melegakan hati. Saudara-saudari, apa yang telah terjadi setelah tiba waktu untuk melahirkan? Ternyata anak yang dia lahirkan adalah lelaki. Yokebed sangat bergumul. Apakah Tuhan tidak mendengar doa permohonannya untuk jangan dulu memberinya anak lelaki dalam suasana yang kacau ketika itu? Ketika anak itu menangis, tidakkah itu mengundang perhatian dari
orang Mesir yang lalu lalang menjelajah mencari bayi lelaki yang baru lahir di kalangan bangsa Israel. Bagaimana mungkin dia dapat menyembunyikan kelahiran bayinya lebih lama lagi? Di dalam ayat 3, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan galak-galak dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Saudara-saudari, untuk beberapa waktu, setiap kali saya membaca bahagian ini, saya susah untuk mengerti dan menyelami hati Yokebed. Apa yang mendorongnya berbuat demikian? Apakah semata-mata karena takut? Apa yang dia harapkan ketika dia mengambil keputusan itu? Sehinggalah satu ketika, di dalam perjalanan iman sebagai seorang ibu, saya mulai belajar untuk memahaminya. Saudara-saudari, Yokebed pasti menyayangi anaknya itu. Yokebed wanita yang mempercayai Tuhan. Dia tidak berniat untuk mendedahkan anaknya kepada bahaya maut. Di dalam keputusasaannya, dia berseru kepada Tuhan memohon pertolongan. Hal yang dia dapatkan dari pimpinan Tuhan adalah yang pertama, melepaskan anaknya kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan anak itu kepadanya, maka Tuhan jugalah yang menolong dan melindunginya. Perkara kedua, entah bagaimana cara Tuhan. Tuhan menanamkan keyakinan di dalam hatinya agar meletakkan anaknya yang sangat dikasihinya ke dalam peti pandan dan diletak di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Mengapa di tepi sungai Nil? Saudara-saudari, Yokebed pasti tahu bahwa sang putri Firaun biasa mandi di sana. Untuk menyelamatkan anaknya, dia harus berada dalam tangan yang tidak dapat digugat oleh kekejaman rakyat Mesir, yang mana pada ketika itu telah diberi kuasa oleh Raja Firaun untuk membunuh setiap anak lelaki Israel yang baru lahir. Tuhan menanamkan di hati Yokebed suatu keyakinan bahwa dia akan melindungi anaknya. Yokebed pasti membayangkan bahwa sang putri Firaun itu akan mengambil dan menyayangi anaknya. Untuk hal ini, dia berdoa, memohon kekuatan daripada Tuhan. Dia berdoa agar Tuhan melindungi anaknya. Untuk membuat keputusan ini, Yokebed banyak bergumul di dalam doa. Dia berjalan dalam tindakan iman, sekalipun belum melihat hasil imannya. Tindakan Yokebed ini diperhatikan oleh anak perempuan sulungnya, yaitu Miriam. Miriam yang ketika itu masih belasan tahun memutuskan untuk memperhatikan adiknya dari jauh. Kasih sayang mendorongnya untuk bertindak seperti itu. Tuhan memberikan Yokebed, seorang anak perempuan, sebagai anak sulungnya untuk bakal membantunya dalam saat-saat seperti ini. Tidak diceritakan bagaimana perasaan dan tindakan Amram, suami Yokebed. Sekalipun tidak dinyatakan, pasti sebagai seorang bapa, dia juga memainkan peranan yang sangat besar di dalam melindungi kelahiran anaknya. Saudara, Yokebed tidak sendirian. Tuhan menempatkan suami dan anaknya Miriam untuk melindungi anak itu.
Mungkin juga Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar Yokebed, yaitu keluarga dan jiran-jirannya, untuk bersama-sama memperjuangkan hidup bayi kecil ini. Namun ketika semua usaha itu kelihatannya mustahil untuk terus-menerus melindungi anak ini, Yokebed melangkah ke tahap iman yang paling mustahil akan terjadi. Yokebed terdorong untuk meletakkan anaknya di dalam wilayah musuh. Yokebed digerakkan oleh kuasa Tuhan yang membawanya mengatasi segala kemustahilan. Yokebed bukan meninggalkan anaknya, dia hanya melepaskan anaknya ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudari, sesuatu yang ajaib terjadi. Dalam ayat 5, maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Tuhan meletakkan belas kasihan dan hati seorang ibu kepada putri Firaun. Pada akhirnya, anak itu dikembalikan kepada Yokebed melalui perantaraan Miriam, yang menanyakan kepada putri Firaun dalam ayat 7. Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun dalam ayat 8, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Dalam ayat 9, maka berkatalah putri Firaun kepada Yokebed, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Sangat ajaib. Begitu mudah putri Firaun mengambil bayi Yokebed ini untuk dijadikan sebagai anaknya sendiri. Tuhan menuntun Yokebed mempercayai Tuhan. Sekalipun dulu Tuhan tidak mengabulkan harapannya untuk melahirkan anak perempuan, ketika itu dia belajar untuk percaya bahwa semuanya dalam kawalan Tuhan. Nyawa anak ini pada mulanya terancam, namun dia belajar untuk percaya bahwa Tuhan ada rancangan besar melalui anak ini. Kita tahu bahwa anak ini yaitu Musa yang nantinya dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan memimpin Yokebed untuk seolah-olah membawa anaknya masuk dalam keluarga musuh bangsa Israel. Dia belajar untuk melepaskan anaknya sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudari, bagaimana dengan perjalanan imanmu? Pernahkah kita sungguh-sungguh merenungkan jalan Tuhan di dalam hidup kita? Apa situasi berat yang pernah atau sedang kita hadapi? Bagaimana kita menjalani hidup dengan mempercayakan hidup kita, bahkan orang kesayangan kita, kepada Tuhan? Mari belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari tekun berdoa, tekun menyembahnya, dan merenungkan firman-Nya setiap hari. Dia Tuhan yang menyertai kita. Melalui Roh Kudus-Nya, Dia berbicara di dalam hati kita. Dia menggerakkan seluruh hidup kita untuk sehaluan dengan rancangannya. Tidak kisah apapun situasi kita saat ini, Dia Tuhan.
yang memperhatikan dan menuntun kita untuk berjalan bersamanya dengan penuh kemenangan. Kuasanya melingkupi kita, sehingga di tengah badai hidup kita, seperti burung Raja Wali yang naik terbang lebih tinggi di dalam hadiratnya. Pandang Tuhan bukan pada kemampuan kita yang terbatas. Jangan berhenti pada sempadan akal, melangkah dengan iman. Ketika doa tidak dijawab sesuai keinginan, itu hanya cara Tuhan mengkomunikasikan rancangannya dan membina hubungan yang lebih rapat dengan kita, dan merupakan kesempatan buat kita untuk lebih mempercayai rancangan Tuhan. Mari andalkan Tuhan. Saudara-saudari, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, seringkali kami tidak segera mengerti rancangan-Mu dalam hidup kami. Namun pimpinlah kami melalui setiap proses dengan penuh setia dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.